Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ana mau nanya, bagaimana hukum ta'aruf yang sebenarnya? Syukron. Jadi penanya bertanya tentang bagaimana tentang ta'aruf syar'i yang dibenarkan dalam Islam. Iya. Sebenarnya tentang pembahasan ta'aruf syar'i ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita jelaskan dengan baik dan benar, karena di zaman kita ini adalah zaman penuh dengan fitnah, ya, baik orang yang belajar sunnah, ikhwah dan akhwat, apalagi orang awam. Maka kita harus benar-benar mengetahui bagaimana yang benar dalam perkara ini, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah mudahkan kita bagaimana cara menerapkan ta'aruf syar'i. Taib. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara hikmah penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian mereka berbeda satu negara dengan negara yang lain, berbeda satu suku dengan suku yang lain, berbeda kabilah satu sama lainnya. Dengan adanya perbedaan ini, ya, di antara salah satu hikmah agar supaya mereka saling mengenal, karena masing-masing dari negeri, dari kota dan daerah, masing-masing di antara suku itu memiliki ciri yang berbeda, ya, dan itu semua menunjukkan tentang ayat, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya Allah Ta'ala menciptakan hal ini diantaranya adalah supaya mereka bisa saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, ya, bukanlah negeri ini, bukanlah penduduk kota ini, ya, bukanlah suku ini dan itu. Tapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Man kana lillahi atqa, kana lillahi aqrab. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling dekat. Maka sebuah negeri yang kita tinggal di dalamnya tidaklah mensucikan kita. Demikian pula suku tertentu tidak mensucikan kita. Ala kulli hal, pada pelajaran ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang makna ta'aruf, supaya kita saling mengenal. Namun tentunya pertanyaan si penanya di sini tentu lebih spesifik. Yang dia maksudkan adalah ta'aruf antara laki-laki dan wanita yang hendak menikah, ya, yang hendak menikah. Maka biasanya ta'aruf itu terjadi sebelum khitbah, sebelum melamar, ya. Maka bagaimanakah bentuk ta'aruf syar'i yang dijelaskan dalam syariat kita? Maka di sini kita katakan bahwa sebenarnya tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, ya, mengajari kita bagaimana tata cara ta'aruf sebelum nikah. Iya, bagaimana kita bisa saling mengenal sebelum nikah. Ta'aruf itu artinya kan saling mengenal. Ya, itu enggak ada dalil, ya, mengatakan cara ta'aruf itu seperti ini, enggak ada. Namun tentunya, ya, dalil-dalil umum Quran dan Sunnah itu sudah ada
bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia, ya khususnya bagi mereka yang ingin menikah. Ada dalil-dalil global tentang hal ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu dicatat baik-baik dalam masalah ta'aruf yang syar'i. Ya, yang pertama, sebelum terjadi akad nikah, ya kedua calon pasangan ini baik laki-laki dan perempuan, dia harus tahu bahwa status mereka berdua ini masih status orang lain. Ya, sama sekali tidak ada hubungan mahram. Iya. Karena banyak orang di zaman ini ya pacaran kala suami istri. Ya. Kadang sudah janjian, kadang boncengan, bahkan tidak jarang kadang tidur-tidur bersama. Thayyib. Dan ini musibah. Maka yang pertama yang perlu diketahui bahwa ketika dia terjalin padanya ta'aruf syar'i, keduanya harus sadar, laki-laki dan perempuan yang masih calon, ya, bahwa mereka itu tidak ada hubungan mahram. Ya, sehingga berlaku laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ada batas-batasnya, ya. Karena itulah tidak diperkenankan dia berkhulwat, berdua-duaan, atau saling bercerita, duduk-duduk bersama, ya, apalagi saling mengajak, ya, jalan-jalan, mengajak makan malam, apalagi sampai boncengan, waliyadzubillah, ya, tidak boleh dia melampaui batas dalam hal ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Ya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu berkhulwat, berdua-duaan dengan seorang wanita. Dalam lafaz yang lain, janganlah dia berdua dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama dengan mahramnya. Iya. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, ya, karena sesungguhnya syaitan pasti menjadi yang ketiga. Ini sudah jelas sekali bahwa, iya, sarana kepada perbuatan zina dengan cara seperti ini sangat besar. Iya. Maka walaupun kedua orang tua, calon mertua itu sudah ridho, sekalipun dengan calon keduanya ini, tetap dia tidak boleh melampaui batas dalam berhubungan, seperti chattingan, saling telepon-menelpon, saling mengajak dengan cara berlebihan, lebih daripada hajat yang diharuskan. Adapun kalau sekedar chatting ada hajat, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui dalam masalah ta'aruf syar'i, hendaklah kedua pasangan ini meluruskan niat. Ya. Laki-laki meluruskan niat ingin mengenal perempuan itu memang betul untuk menikahinya. Kemudian perempuan juga, ya, meluruskan niat ada hubungan dengan laki-laki itu memang dengan niat itikat baik. Sebenarnya yang paling banyak seperti ini laki-laki, ya. Perempuan itu kebanyakannya hanya korban saja. Ya, jadi harus ada niat yang baik. Apa niat yang lurus ini? Niat yang baik yaitu betul-betul berazam untuk menikah. Ya, bukan karena ingin melakukan koleksi kenalan. Ya, dia melakukan koleksi supaya banyak kenalan wanita, atau lagi perempuan juga seperti itu, supaya dia banyak kenalan laki-laki, dia koleksi mana yang mantap nanti. Nah, ini tidak benar. Atau sekedar untuk mencicipi saja. Ya. Maka jangan dengan niat seperti ini dia inginkan. Cuma ingin mengoleksi kenalan untuk mencicipi, ya, dengan gelagat yang tidak serius misalnya. Ya. Dan atau misalnya dia memberikan peluang, ya. Memberikan harapan palsu, ya, PHP, ya. Selalu memberikan harapan palsu, dan ini yang korban kebanyakannya para wanita. Maka perbuatan yang seperti ini termasuk dari bentuk mempermainkan orang, dan ini bisa termasuk kedzaliman. Bisa termasuk kedzaliman kepada, ya, wanita. Taib. Dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah
sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya. Jadi jangan dia permainkan orang, karena tentu dia akan sakit nanti gara-gara hal tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam masalah ta'aruf syar'i, ya, yaitu saling bertukar data pribadi alias biodata. Yang seperti ini dibolehkan saja. Masing-masing menyampaikan biodatanya, laki-laki menyampaikan biodatanya, perempuan menyampaikan biodatanya, meskipun tidak harus ya bertemu, ya, tidak harus melakukan pertemuan. Nah, untuk langsung saling melihat. Sebab ini proses nazar itu proses terakhir. Ya. Jangan setiap kali mau menikah ada akhwat di sana, iya, langsung datang pergi nazar. Caranya seperti ini tidak syar'i. Langsung saja nazar. Ya, tanya dulu. Ya, gimana dia akhlaknya, ibadahnya, kecantikannya, ya. Sehingga dia ketika datang, bukan yang seperti ini saya cari. Itulah tujuannya, namanya ta'aruf. Supaya Anda datang tidak langsung nazar, ternyata akhwatnya tinggi atau akhwatnya pendek atau akhwatnya gemuk. Lalu Anda berkata, "Loh, ternyata akhwatnya gemuk." Lah iya. Kenapa tidak bertanya kemarin sebelum nazar? Nazar itu terakhir. Setelah ada ta'aruf, ya, Anda mengenal akhwatnya ini orangnya tingginya sekian, warna kulitnya sekian, rambutnya begini, tingginya sekian, berat badannya sekian. Anda sudah ada tergambar bahwa orangnya ini kurang lebih seperti ini. Baru Anda pergi nazar. Itu tujuannya ta'aruf. Lalu kalau Anda datang tidak ta'aruf, orangnya ternyata tinggi, Anda berkata saya ini pendek, akhwat ini tinggi sekali, nggak cocok. Iya, siapa suruh antum tidak ta'aruf dengan cara yang baik. Jadi ta'aruf itu perlu. Iya, ta'aruf itu perlu. Jadi saya ingatkan tadi pembahasan kita yang ketiga, boleh saling ta'aruf, bertukar biodata, ya, dan meskipun dalam hal ini tidak boleh orang terlalu terbuka, ya, tidak semuanya harus dibuka. Ciri-ciri yang terlalu spesifik sekali tidak perlu diceritakan, cukup ciri-ciri umum, ya, rambut, ya, bergelombang, kulit sawo matang, ya, kemudian warna berat badan tinggi, ya, kemudian tidak ada cacat pada jasadnya, ya. Nah, ini harus dia jelaskan, ya, jangan sampai ada cacat juga seperti barang, ya, harus diperjelas, ya, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi pada dirinya yang tidak diinginkan. Dan ini saya ingatkan, ini di dalam proses ta'aruf syar'i yang seperti ini banyak orang yang melakukan pelanggaran, ya, banyak orang yang melakukan pelanggaran. Tadinya ta'aruf syar'i akhirnya berlebihan. Makanya saya nasihatkan dalam bab ta'aruf syar'i, kalau perlu tidak perlu laki-laki dan perempuan yang saling chat, ya. Makanya ahsannya jika masih memungkinkan ada yang menjadi penyambung, maka pakai penyambung lebih baik. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka menggunakan penyambung, tidak langsung, ya. Mereka menggunakan penyambung, iya. Jadi misalnya seorang akhwat minta tolong kepada ummahat yang sudah punya suami, ya, supaya suaminya ini yang menghubungi ihwa itu. Ya, jadi ihwa itu nanti ada penyambungnya, tidak langsung. Karena kalau langsung untuk sekarang ini hati itu terlalu lemah, ya. Nanti berhubungan tadinya mau ta'aruf, akhirnya yang terjadi lain daripada yang diinginkan. Maka selama dia masih bisa punya penyambung, maka labas, hal itu boleh saja. Namun kalau hal itu sulit, kalau penyambung itu sulit, maka enggak mengapa dia berhubungan, namun tentunya dia harus memperbaiki niatnya, memperbaiki tujuannya, ya, dan jangan dia berlebihan lebih daripada apa yang seharusnya. Ya, ini dia boleh berhubungan ala kadarnya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dari hal tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, setelah dia melakukan ta'aruf dengan bertukar biodata, ya,
Tayyib, dan ini saya sudah jelaskan tadi tidak boleh berlebihan, ya, dan tidak komunikasi langsung, ya. Kemudian yang keempat, setelah ta'aruf itu diterima, sudah saling sudah saling mencocoki kira-kira, ya. Laki-lakinya begini, perempuannya begini, maka setelah itu barulah dia boleh berazam untuk melakukan nazar. Dan sekali lagi, nazar itu artinya melihat kepada calon pasangan, tidaklah dilakukan kecuali setelah dia berazam untuk menikah, bukan untuk sekedar lihat-lihat saja. Ya, nggak ada azam untuk menikah, dia pergi nazar anaknya orang, nggak cocok, kurang ini, pindah lagi ke sebelah, cari ahwat lagi, lihat lagi, kurang afdal, kurang ini. Maka laki-laki yang seperti ini hendaklah para wanita itu berhati-hati darinya. Ya, ini biasa dikenal dengan Abu Nazar, ya. Abu Nazar, orang yang kerjanya suka nazar-nazar orang saja. Tayyib. Naam. Jadi tentang masalah nazar ini penting, walaupun bukan perkara yang wajib. Namun ketika, ya, seorang sahabat ingin menikahi seorang wanita Ansar, datang dalam hadits Mughirah bin Syu'bah bahwa suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki dan dia ingin melamar seorang wanita Ansar. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah engkau telah melihat wanita itu? Katanya belum. Maka Nabi bersabda, unzur ilaiha, pergilah kamu pergi melihat dia. Unzur ilaiha, itu diambillah kalimat nazar. Nazar itu artinya melihat. Unzur ilaiha, pergilah kamu melihatnya. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan syariat nazar itu nanti, ya, itu bisa menjadikan cinta kalian akan menjadi langgeng, akan menjadi baik dengan pergi menazar. Nah, itu diantara hikmah nazar, dan itu akan menambah semangat orang untuk menikah, ya. Tayyib, untuk menikah. Dan tentunya nazar ini dilakukan, ya, wanita yang dia lihat itu bersama dengan mahramnya, ya. Kalau bisa bersama dengan orang tuanya, ya, harusnya dia langsung berhadapan dengan orang tuanya, ya. Tayyib, kalau ada orang tuanya, atau yang kalau tidak ada orang tuanya, yang dengan mahramnya, pamannya, kakeknya, atau dengan saudara laki-lakinya. Tayyib. Kemudian yang terakhir, ya, dari hal ini diperbolehkan pasangan calon laki-laki memberikan hadiah ketika proses ta'aruf. Ketika proses ta'aruf, belum menikah, ya, masih proses ta'aruf, boleh laki-laki memberikan hadiah kepada wanita. Iya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, riwayat Abu Daud, ya, bahwa maka min sadaq au hiba, semua mahar, pemberian, janji sebelum akad nikah itu miliknya pengantin wanita. Jadi kalau ada mahar yang diberikan, ya, ada pemberian apa saja, atau ada janji, nanti kamu saya kasih ini dan itu, maka kalau ini janji sebelum akad nikah, maka itu untuk pengantin wanita. Ya, ini lain lagi kalau kata Nabi SAW, makana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu au hubiya. Iya. Tayyib. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah, ya. Maka itu semuanya milik orang yang diberi. Tayyib. Jadi ala kulli hal, ini yang saya ketahui yang perlu dijaga tentang masalah ta'aruf syar'i, jangan terlalu membuka lebar dalam hal ini sehingga berlebihan. Ya. Maka kalau tidak ada penyambung, betul-betul sulit bagi dia penyambung, maka ahsannya insyaallah taala boleh dia berhubungan dengan laki-laki itu yang dia percaya. Naam, namun dia berhubungan ala kadarnya saja. Ya, itu pun kalau sudah sepakat, maka seperti yang saya sebutkan, dia harus datang bertemu orang tuanya. Jangan dia yang bertemu berdua, ya. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab.